Jesse Lingard kembali tampil moncer bersama West Ham United. Gelandang Jesse Lingard kembali melanjutkan rapor apik bersama West Ham United. Lingard mencetakkan 1 gol kala West Ham United mengalahkan Leeds United dengan skor 2-0 di pekan ke-27 Liga Premier Inggris. Lingard mendadak jadi andalan West Ham United di musim kali ini, meski berstatus sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Namun pemain berusia 28 tahun itu memiliki kontribusi yang maksimal bersama klub asal London tersebut. Selama tampil dalam 6 pertandingan di Liga Premier Inggris, Lingard telah memberikan 4 kemenangan bagi West Ham United dengan 2 laga lainnya berujung 1 kekalahan dan juga 1 kali hasil imbang. Gol ke gawang Leeds United itu jadi yang keempat bagi Lingard bersama West Ham United dalam 6 pertandingan di Liga Premier Inggris musim kali ini. Selain gol, Lingard juga telah memberikan 2 assist. Total dalam 6 pertandingan itu, Jesse Lingard terlibat dalam 6 gol yang diciptakan oleh The Hammers. Kehadiran Lingard di putaran kedua musim kali ini berdampak positif bagi West Ham United, terutama dalam perburuan tiket ke kompetisi Eropa di musim depan. Sejak debut melawan Aston Villa di pekan ke-22 yang lalu, Jesse Lingard terus menjaga posisi West Ham United tidak jauh dari posisi 5 besar. AC Milan segera punya pemilik yang baru. Raksasa Serie A Italia yakni AC Milan dikabarkan dibinati oleh sebuah perusahaan bernama World Lab Technology yang siap membelinya dari Elliott Management. Perusahaan tersebut adalah perusahaan milik Alexander Jovok. Ia adalah seorang pebisnis asal Moldova. Perusahaan tersebut sebenarnya sudah menyatakan minat kepada AC Milan sejak tahun yang lalu. Akan tetapi nama mereka baru ramai dibicarakan pada beberapa hari belakangan ini. World Lab Technologies adalah perusahaan dengan kapasitas ekonomi yang sangat signifikan yang berkaitan dengan investasi di bidang energi terbarukan, infrastruktur, teknologi, dan juga olahraga. Sebelum AC Milan, Alexander Zhukov dan World Lab Technologies juga dikabarkan berminat mengakuisisi klub NBA yakni Washington Wizards dan klub NFL yakni Washington. Selisih tinggal 3 poin, Barcelona optimis bakal juara Liga Spanyol. Musim ini Barcelona bisa dikatakan tidak tampil stabil di La Liga Spanyol. Itu menyebabkan El Blaugrana banyak kehilangan poin di musim ini. Di akhir pekan kemarin, Barcelona berhasil menang 2-0 atas Osasuna, dan itu membuat mereka kini hanya tertinggal 3 poin lagi dari Atletico Madrid yang masih berada di puncak klasemen sementara. Gelandang muda Barcelona yakni Alex Moriba optimis bahwa timnya bisa menyalip perolehan tim asal ibu kota Spanyol tersebut. Moriba menyadari bahwa Atletico Madrid masih jadi unggulan karena mereka masih punya 1 pertandingan tunda. Namun ia menegaskan Barcelona tidak akan menyerah begitu saja untuk mengejar tim besutan asuhan Diego Simeone tersebut. Diego Costa siap gabung dengan klub raksasa Portugal. Diego Costa saat ini tengah mencari klub yang baru setelah permintaannya untuk mengakhiri kontrak di Wanda Metropolitano dikabulkan pada akhir Desember yang lalu. Dan menurut kabar terkini mengungkapkan bahwa striker berusia 32 tahun tersebut kini sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan raksasa Portugal yakni Benfica. Sebelumnya El Mundo sempat mengklaim bahwa Costa hanya diperbolehkan meninggalkan Los Rojiblancos dengan gratis asalkan ia tidak bergabung dengan klub rival. Benfica juga sedang dalam upaya untuk menambah daya serang mereka dengan menargetkan bintang Spanyol itu di musim panas 2021 nanti. Kini dikabarkan bahwa klub yang bermarkas di Lisbon tersebut menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji sebesar 3 juta euro atau setara dengan 48 miliar rupiah per tahunnya. Sebelum kepergiannya dalam beberapa bulan terakhir, sang striker ditepikan oleh Diego Simeone yang memilih untuk menduitkan Luis Suarez dan juga Joao Felix di lini serang timnya. Sedangkan Moussa Dembele dipinjam dari Lyon untuk menggantikan peran dari Diego Costa. Arsenal bakal permanenkan kiper asal Australia. Seperti yang diketahui, klub papan atas Liga Premier Inggris tersebut di awal musim ini mendatangkan Alex Runarsson dari Dijon. Sayangnya kiper internasional Islandia tersebut belum bisa membuktikan kualitas terbaiknya dan dianggap bukan menjadi pelapis yang tepat untuk Bernd Leno. Alhasil Arsenal memutuskan untuk menambah pemain di posisi penjaga gawang dengan memboyong Matteo Ryan dari Brighton dengan status pinjaman di bursa transfer Januari yang lalu. Dan kini menurut laporan dari Football London, klub berjuluk The Gunners tersebut sangat mengharapkan bisa mempermanenkan masa kerjanya di Emirates Stadium di bursa transfer musim panas nanti.
Perlu diketahui, Matthew Ryan sendiri dipinjamkan hingga Juni 2021 ini. Dalam laporan itu dijelaskan Arsenal dan Brighton dalam kesepakatan pinjaman Matthew Ryan tidak ada opsi pembelian. Artinya kubu meriam London dan juga Brighton harus melakukan negosiasi untuk menemukan harga yang tepat bagi Matthew Ryan. Sebagai informasi, Matthew Ryan bergabung dengan Brighton pada tahun 2017 yang lalu dan pemain bola berusia 28 tahun itu telah bermain dalam total 123 pertandingan di semua kompetisi bersama Brighton. Sulit dipercaya Jorginho jadi top skor Chelsea di Liga Premier Inggris. Chelsea menjamu Everton pada laga ke-27 pekan Liga Premier Inggris. Duel Selasa dini hari itu dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0. Dari dua gol tersebut, salah satu golnya diciptakan oleh Jorginho. Bagi Jorginho itu adalah gol ke-6-nya di Liga Premier Inggris musim kali ini. Jorginho hanya butuh satu gol tambahan lagi untuk bisa menyamai catatan gol terbaiknya dalam satu musim yang diraih pada musim 2013-2014. Saat itu ia masih membela Hellas Verona. Jorginho kini menjadi top scorer sementara Chelsea di Liga Premier Inggris. Sebuah catatan yang unik karena posisinya bukan seorang penyerang maupun winger. Jumlah gol yang dicetakkan oleh Jorginho sama dengan Tammy Abraham. Tak hanya itu, jumlah gol yang dicetak oleh Jorginho lebih banyak dari capaian para penyerang Chelsea lainnya. Timo Werner sendiri baru mencetakkan 5 gol di Liga Premier Inggris, sedangkan Oliver Giroud baru bisa mencetakkan 4 gol saja. Menariknya, semua gol Jorginho tercipta lewat eksekusi penalti. Rasio kesuksesan penalti Jorginho pada musim ini mencapai 100%. Dari 6 kali menendang penalti, ia juga berhasil mencetakkan 6 gol. Dikutip dari Opta, Jorginho hanya butuh 1 gol penalti lagi untuk menyamai rekor James Milner. Pada musim 2016-2017, James Milner pernah menjadi pemain yang paling banyak mencetakkan gol penalti di Liga Premier Inggris selama satu musim dengan jumlah 7 gol dari penalti. Milinkovic-Savic jadi incaran Liverpool di bursa transfer musim panas nanti. Selama beberapa bursa transfer, Sergej Milinkovic-Savic melihat namanya dilibatkan dalam beberapa rumor, akan tetapi belum ada yang terwujud hingga saat ini. COVID-19 yang berdampak pada kondisi keuangan klub dan semakin berkurangnya peluang Lazio menembus zona Liga Champions di musim depan, menjadikan musim panas ini dianggap sebagai waktu yang tepat bagi gelandang berusia 26 tahun tersebut untuk bisa meninggalkan Lazio. Kabar terkini yang dilansir dari Don Balon, Liverpool ingin memperkuat lini tengah mereka dan salah satu nama yang menarik perhatian bagi Jurgen Klopp adalah Milinkovic-Savic. Pemain internasional Serbia tersebut masih terikat kontrak bersama klub ibu kota hingga tahun 2024 mendatang dan ia ditaksir memiliki nilai transfer sebesar 70 juta euro. Thierry Henry punya impian melatih Arsenal suatu saat nanti. Thierry Henry memang memiliki ikatan kuat dengan kubu Arsenal. Dia pernah meraih kesuksesan bersama The Gunners saat masih aktif bermain di sana, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2007. Total ada 6 piala yang berhasil dipersembahkan Thierry Henry untuk Arsenal. Legenda jebolan AS Monaco itu juga mencatatkan diri sebagai top scorer sepanjang masa Arsenal dengan mencetakkan 228 gol dari total 376 pertandingan di semua kompetisi. Seusai gantung sepatu pada tahun 2014 yang lalu, Thierry Henry terjun ke dunia kepelatihan. Melansir dari 442, Thierry Henry kini berkeinginan untuk kembali ke London guna mengisi jabatan sebagai manajer Arsenal. Baginya, Arsenal sudah menjadi bagian dari hidupnya dan Thierry Henry akan merasa bahagia apabila mendapatkan kesempatan menangani mantan klubnya tersebut. Inter Milan mengincar Adolfo Gates dari CSKA Moskow. Inter Milan memang menempati posisi teratas klasemen sementara Italia, namun hal tersebut tak lantas membuat mereka tak memiliki rencana untuk menambah kekuatan di skuad musim depan. Menurut laporan Gol, Nerazzurri tertarik untuk mendatangkan Adolfo Gates. Saat ini pemain berposisi sebagai penyerang tengah itu tengah menjalani masa peminjaman bersama Benevento. Bersama Benevento, pemain berusia 22 tahun tersebut jarang diberi kesempatan bermain. Walaupun begitu, ia selalu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan cukup baik. Adolfo hanya bermain sebanyak 3 kali bersama Benevento dan telah berhasil mencetakkan gol dari total 3 pertandingan tersebut. Manchester United segera rekrut rapinya dari Leeds United.
Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Leeds United yakni Raphinha. Bintang berusia 24 tahun itu mampu tampil impresif di musim pertamanya bersama Leeds United setelah dia bergabung dalam transfer sebesar 17 juta pound sterling pada Oktober lalu dari klub Rennes. Pelatih Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer ingin merekrut pemain baru untuk memperkuat sisi kanan mereka, dengan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund menjadi target utama mereka pada musim panas yang lalu, dan Raphinha diyakini menjadi solusi alternatif bagi Jadon Sancho yang pada musim panas lalu dibanderol dengan harga 100 juta pound sterling oleh Borussia Dortmund. Dan menurut kabar terbaru dari media Brasil, pada pekan lalu Setan Merah sudah memulai pembicaraan untuk merekrut pemain asal Brasil itu, dan saat ini diyakini tengah membicarakan detail finansial untuk transfer tersebut di musim panas nanti. Dan laporan tersebut juga mengklaim bahwa agen sang pemain kini berencana untuk bertemu dengan Leeds United untuk membicarakan tentang kemungkinan transfernya dari Elland Road di akhir musim panas nanti. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.